Podcast, kembali lagi bersama Kimi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu membaca isyarat alam gempa megatrust. Nah, dalam topik ini kita akan membahas apa sih itu gempa dan bagaimana cara kita menghadapi gempa itu tersebut. Nah, benar banget yang diketahui sama Adit. Hari ini kita bakal membahas topik seputaran gempa yang bertujuan supaya kita mengetahui lebih dalam tentang apa sih gempa itu. Yuk dengerin bareng aku Adit, aku Widi, Aku Yaya. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam topik, yaitu membaca isyarat alam gempa megatrust. Nah, pada topik kali ini, kita langsung disampaikan oleh narasumber yang sudah berpengalaman loh. Nah, sama seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Kak, kenalin dirinya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri ya. Nama kakak Ari, kakak kerja di BMKG Stasiun Geofisika Denpasar sudah setahun. Kakak bekerja di bagian observasi, utamanya observer geofisika. Tugasnya apa itu Kak biasanya? Oke, tugasnya kalau untuk tugas utama itu pertama kami melakukan pengamatan gempa bumi secara 24 jam. Tapi bukan berarti 24 jam full ya depan monitor, tapi secara shift kerjanya. Lalu yang kedua juga di Stasiun Geofisika Denpasar itu jadi backup nasionalnya pembuatan peta guncangan gempa bumi. Jadi kalau ada gempa dirasakan, nanti Stasiun Geofisika Denpasar juga memproses peta guncangannya bersamaan dengan pusat di BMKG di Jakarta sana. Lalu yang ketiga juga pengamatan kelistrikan udara seperti petir juga kami lakukan di sini. Keren banget nggak sih kerjaannya? Boleh tepuk tangan dulu deh. Nah, untuk lama-lama nih, kita langsung aja nggak sih kayak wawancara kakaknya biar kita tuh tahu apa itu gempa dan khususnya gempa megatrust itu, karena kan kayak banyak banget ya gonjang-ganjing berita kayak akan terjadi gempa megatrust. Apa sih itu gempa megatrust? Masih penasaran banget nggak sih? Nah, kita nih aku ada soal definisi dan mekanisme gempa megatrust. Kak, boleh nggak sih jelasin ke kita semua mendetail nih apa sih itu gempa, khususnya itu gempa megatrust, bagaimana sih kayak gimana sih gempa itu bisa terjadi gitu Kak? Jadi sebelumnya itu gempa itu kan kejadian tiba-tibanya itu asalnya dari pelepasan energi yang ada di kerak bumi ya. Nah, prosesnya itu kan dia di bawah kerak bumi ada namanya mantel. Mantel itu dia punya proses namanya konvergen. Proses konvergen ini terus berulang sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Nah, ini akan membuat si lempeng bumi nanti dia akan layaknya kalau benda di atas air mendidih mengapung begitu akan gerakkan untuk atas bawah. Nah, itu seperti itu kondisi lempeng kita setiap hari. Nah, energi yang terkumpul dari sistem konvergen ini akan terus-menerus tertumpuk di lempeng bumi. Nah, lama-kelamaan lempeng bumi itu tidak bisa menahan energi dari konvergen ini, akhirnya dia lama-lama akan lepas. Nah, lepasan energinya itu yang kita sebut sebagai gempa bumi. Ini kejadiannya tiba-tiba belum bisa diprediksi, dan juga dia kan menyebarkan energinya itu dalam bentuk gelombang. Makanya kadang kita melihat gempa bumi kok bentuknya gelombang. Nah, cara energi menyebar ke seluruh permukaan bumi itu direpresentasikan sebagai gelombang seperti itu. Nah, terkait dengan gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi di zona megatrust. Zona megatrust itu sebetulnya adalah zona subduksi, sekitar kedalaman 0 sampai 50 km kira-kira. Di zona ini kenapa disebut megatrust? Karena dari sinilah gempa-gempa besar itu terjadi, seperti gempa Aceh
Aceh 2004 pernah dengar? Pernah. Nah, gempa Aceh 2004 itu salah satu gempa megatrust yang terjadi di Indonesia. Itu sudah sangat terkenal pastinya, merenggut ratusan ribu jiwa di seluruh di Aceh dan juga mungkin pesisir Samudra Hindia. Itu salah satu megatrust ya. Gimana sih mekanismenya? Jadi mekanismenya itu di batas lempeng, kita punya batas lempeng. Nah ini kita hidup itu di perbatasan lempeng, perbatasan antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik dan sebagainya. Nah, yang dulu pernah terjadi di Indonesia tsunami Aceh itu adalah lempeng Australia yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Ketika bertumbukan ini, lempeng Australia ini kan akan terus bergerak, menunjang. Nah, tunjangannya ini terus menunjang, tapi dia akan apa ya namanya? Aku juga bingung nih. Pokoknya dia akan pada satu saat tertahan oleh lempeng Eurasia, karena lempeng Eurasia juga ikut bergerak akan tertahan. Nah, energi yang menahan ini lama-lama itu tidak akan keluar, lama-lama akan pecah juga. Dan kenapa bisa sebesar itu? Karena energi yang menahannya itu sudah sangat cukup besar, energinya yang terpas itu, sehingga kekuatan gempanya itu sangat besar. Seperti itu. Nah, jadi megatrust itu zona ya, bedakan dengan gempa megatrust. Sekarang orang-orang menyebut megatrust itu hanya sebagai gempanya. Sebetulnya gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi di zona megatrust. Megatrust itu zona apa? Zona lempeng subduksi itu, zona perbatasan lempeng itu yang menunjang ke bawah. Seperti itu. Bener banget nih, tadi kan kayak udah jelasin apa itu gempa megatrust. Ternyata kita ini kayak salah paham gak sih tadi itu kayak gempa megatrust. Ternyata gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi pada zona megatrust. Ternyata gitu. Berarti kita selama ini salah guys, bilangnya kayak gempa megatrust. Ternyata gempa yang terjadi pada zona megatrust. Tapi itu tambahannya, itu biasanya terjadi pada gempa-gempa dengan magnitudo momen yang maksimum. Jadi kalau misalkan gempa-gempa kecil yang kayak 5 atau 6 itu belum tentu disebut gempa megatrust, karena ya gempa itu yang lebih besar biasanya 8,5, 9 seperti itu. Padahal kalau 6 aja udah gede banget ya, kayak beberapa digoyang ya. Iya, bener-bener kayak rumah tuh rasanya bener-bener dangdutan gitu loh. Kali hidup. Iya, bener. Ngomong hidup. Kalian tahu nggak sih hidup itu apa? Kalian tahu nggak hidup itu apa? Aku orang Jawa, aku nggak tahu. Nah, hidup ini adalah kayak kepercayaan orang Bali atau mitos nih guys. Hidup tuh kayak katanya dulu ada seorang kakak yang kayak rela berkorban untuk adiknya karena ibunya itu berselingkuh sama seorang naga. Terus kakak itu makan telur naganya itu udah jadi naga. Terus kakak itu bersembunyi di dalam gunung. Jadi kayak ceritanya itu kayak di dalam bumi itu ada naga. Makanya setiap gempa itu bilangnya hidup karena kayak katanya kalau gempanya itu kakaknya itu bingung adiknya itu masih hidup atau enggak. Makanya dia kayak hidup kayak ngasih tahu kakaknya tuh bahwa adiknya itu masih hidup. Kayak gitu. Ngasih ceritanya aja, aku juga baru tahu ini. Ya kayak hidup gitu. Nah Kak, jadi aku mau nanya nih tentang risiko tsunami dan faktor pemicu. Nah jadi kan gempa megatrust ini kan sering dikaitkan sama tsunami. Nah kira-kira apa kondisi spesifik yang membuat gempa megatrust ini bisa berpotensi memicunya tsunami, dan bagaimana sih deformasi dasar laut yang berperan dalam proses ini? Tanyanya agak gitu ya. Deformasi, jadi gempa megatrust itu memang sering kali dikaitkan dengan tsunami. Ya, kejadian jadi tsunami itu kan definisi awalnya adalah adanya gangguan di dasar laut yang menyebabkan naiknya air laut ke daratan. Gangguan itu salah satunya disebabkan oleh gempa-gempa tektonik. Nah,
Kenapa megatrust itu bisa memicu gempa megatrust? Karena gempa megatrust itu dia mekanisme pergerakannya dia adalah patah naik. Ketika dia patah lalu dia akan lepas, tentu otomatis di air itu ada gangguan, Pak. Nah, gangguan itu nanti air itu akan beriak sendiri, nanti air itu akan apa ya, semacam unsur naik kan, jadi naik dia ada gelombang dan nanti dia akan menuju daratan seperti itu. Kayak istilahnya kita ibaratkan gimana ya, batu kalau kita masukkan ke kubangan air pasti airnya akan ini kan otomatis naik kan. Oh ya, Seperti itu ibaratnya tsunami lah ya. Kejutannya. Nah betul, ada kejutan dari bawah. Dari bawah itu lalu akan menyebabkan air laut itu akan mengalami gangguan itulah yang disebut dengan tsunami. Seperti itu. Kak Ampat sering lihat kayak di sosial media kayak detik-detik tsunami. Kalau aku lihat sebelum tsunami itu airnya tuh surut banget ya kan? Kayak surut tiba-tiba kayak langsung gede gitu. Oke, jadi air itu pertama surut itu kenapa? Ditarik dulu, baru nanti dia akan lagi datang ke daratan itu dengan gelombang yang sangat. Nah, uniknya tsunami itu tidak seperti gelombang pada umumnya. Jadi kalau gelombang pada umumnya laut yang biasa terjadi pasang surut itu kan ketika surut itu berjam-jam. Nah kalau ini hanya dalam hitungan menit bisa sampai jauh sekali, ya. Nanti ketika dia akan balik lagi ke daratan, dia juga akan langsung dengan cepat, ya. Dengan tentu ketinggiannya makin bertambah. Seperti itu tsunami. Nah uniknya juga tsunami itu tidak hanya permukaan saja yang bergerak, tapi dalamannya juga ikut bergerak. Pergerakan itu atas bawah itu. Kalau kita air ombak biasa kan hanya atas saja. Iya kayak ini. Ya, hanya bergerak yang atasnya dan bawah kali. Kalau itu Ya. enggak. Atas bawah itu bergerak semua bergerak. Iya. Saya ribut banget gitu Nah, ya. ya makanya kenapa air tsunami itu hitam. Oh, karena pasir-pasir di Iya, kotor-kotoran Iya. di bawah. Oh, fun facts guys. Dan terjadinya air tsunami ini bisa 2 sampai 3 kali. Oh, kayak susulan. Tidak, memang terjadinya bisa lebih dari sekali, 2 sampai 3 kali itu biasa. Dalam satu kejadian. Ya, terus kejadian. Jadi ketika surut tsunami itu yang pertama. Surut lagi tsunami kedua. Lagi surut lagi 3 sampai selesai. Tapi volumenya lebih kecil. Tergantung, biasa ada kejadian tsunami pertama kecil, tsunami keduanya lebih besar, ketiganya lebih besar lagi. Ada juga yang langsung besar, keduanya kecil, ketiganya kecil. Tergantung dari karakteristik airnya itu lain lagi ya. Oke. Kalau misalkan enggak gempa megatrust itu bisa nggak kan tsunami bisa jadi tsunami kan? Kalau megatrust itu kan kita tadi balik lagi gempa yang gede besar kan 8, 9 itu memang punya potensi tsunami. Memang punya potensi tsunami. Tsunami itu biasanya jadi generate sama gempa-gempa di atas rumah. Bukan di atas masih juga gempa-gempa yang memang menyebabkan gangguan di air laut itu. Menciptakan kejutan. Biasanya di atas 7. Biasanya di atas 7. Tapi kira-kira kalau misalnya kan gempanya cuma 5 sampai 6, tapi ada yang kedalamannya dangkal bahkan jauh. Yang paling keras itu rasanya yang dangkal apa yang jauh? Kenapa? Yang dangkal. Ya, kalau terasa, ini kan ngomongin gempa bumi kan, terasa Kalau salah kan yang tahun 2004 itu kan kedalamannya cuma kurang dari 30 kilo aja kedalamannya. Itu kan terasa keras sekali dan bahkan tsunami bisa sampai berapa meter, mungkin 10 meter gitu. Nah ini jadinya gimana ya? Ini kedalamannya juga termasuk ke dalam potensi tsunami atau enggak? Mungkin gimana kedalaman apa? Kedalaman gempa. Oh ya,
Jadi salah satu faktornya juga apakah gempa itu dangkal atau menengah atau dalam. Biasanya kalau gempa dangkal 0 sampai 50 km itu memang punya potensi tsunami. Ya, gempanya apalagi kalau di atas itu. Kalau kita lihat gempa-gempa kemarin kan sempat ramai ya, gempa Filipina pernah. Oh iya. Iya. Kemarin masih ingat, nah Masih itu ingat. gempa itu juga mengakibatkan tsunami, tapi tsunami-nya kecil, hanya beberapa senti. Jadi tsunami itu tidak hanya gelombang besar ya, tsunami itu ada juga gelombang kecil, tapi memang pergerakan itu Atas bawah. ya atas bawah dan memang apa ya bisa narik orang, bisa narik kapal meskipun tingginya hanya 50 cm, panjang 7 cm bisa bikin kapal orang Serem banget. ya itu seperti itu tsunami. Pasti bilang kayak seberapa kecil pun tsunami itu tetap berbahaya ya. Ya, makanya ada tetap ada peringatan tsunami meskipun ketinggiannya hanya 7 cm. Karena kalau kita lihat di TV-TV BMKG mengeluarkan peringatan ketinggiannya hanya 0,7 meter atau hanya 0,07 meter. Ini kan kayak orang mungkin menganggapnya bercanda ya. Itu sebetulnya tidak ada tetap seperti itu. Kayak kita nggak tahu di bawah itu ada apa ya kayak Nah, gelombang itu gede atau besar, gitu besar. Gede atau kecil. ya pokoknya ya seperti itulah ya. Jadi emang Betul. tsunami itu tetap diwaspadai meskipun tinggi gelombangnya kecil. Daging banget ya kayak informasinya sekarang ini benar-benar kayak mendalam, lengkap banget. Tadi kita udah tahu ya kayak pengertian gempa megatrans, kenapa disebut gempa megatrans, sama kayak keterkaitannya juga antara suatu tsunami gitu sampai contohnya ke yang pernah terjadi di Indonesia di Aceh pada tahun 2004. Jadi aku mau, jadi saya mau nanya lebih lanjut kayak bisa nggak sih kakaknya analisis gimana kejadian di Aceh 2004 itu mempengaruhi pemahaman global tentang gempa megatrust itu dan apa implikasi utamanya untuk mitigasi bencana di Indonesia dan dunia. Aduh. Boleh santai aja kan. Gimana ya? Jadi kayak dia dampaknya ke dunia. Ya, terutama di Indonesia. Indonesia itu mungkin karena adanya kejadian tsunami Aceh itu dampaknya itu kita jadi belajar lebih jauh bagaimana sih baik dan lebih bagus. Terus juga dengan hikmahnya ini bisa terbangun satu sistem yang mumpuni, namanya INA-TWS. INA-TWS ini sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Siapa penggagas itu? Coba yang kaget. Ya, makanya dengan kejadian tsunami Aceh itu membuka paradigma baru tentang studi gempa bumi, studi seismologi, juga tentang sosial masyarakatnya. Seperti itu. Dari dunia akhirnya melihat bahwa ternyata gempa dan tsunami itu bisa mengubah wajah Aceh, utamanya ya wajah Aceh yang lebih sadar bencana. Kita juga jadi Indonesia kan, orang Indonesia jadi sadar bencana dengan kejadian tsunami Aceh. Gitu. Jadi kalau bahas tsunami Aceh, teringatnya gempa dan tsunami yang dahsyat. Korbannya apalagi? Betul, sampai ratusan ribu jiwa di Aceh sendiri. Itu yang jadi mungkin titik balik ya, titik balik peringatan dini tsunami di Indonesia itu dari situ. Iya benar banget. Kayaknya kalau zaman dulu tuh kayak belum ada informasi kayak terkait tsunami gitu nggak sih kak? Misalkan kalau gempa nih, orang-orang yang di Aceh tuh nggak tahu bakal terjadi tsunami karena kayak kurangnya informasi terkait tsunami tersebut. Nah, Kayak kalau misalkan kalian kayak di Jepang tuh kayak ada sirine, kalau misalkan ada bencana alam. Kayak di Indonesia pada tahun tersebut belum ada. Ya nggak sih kak? kalau sirine aku nggak bisa pastikan ya, karena 2004 aku masih kecil, masih umur 4 tahun. Kita belum lahir. Kita masih mendengarkan Kita 2007 2008. Oh gitu. Ya. Jadi
terutama kan dari segi kesadaran bencana kan terbangun dari situ, akhirnya kesadaran bencana di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat. Hanya karena satu kejadian. Ya, memang ini akan jadi situasi yang sangat menyedihkan mungkin buat masyarakat Aceh, terutama yang kehilangan keluarganya sampai family. Tapi ini juga hikmah buat kita di luar Aceh, untuk masyarakat Aceh juga tentunya jadi sadar akan bencana. Ya. Tapi mau ngobrol sebentar tentang ada namanya, pernah dengar cerita Semong dari Simon? Nah itu jadi itu cerita rakyat. Semong itu tsunami sebetulnya, tapi dibuat jadi cerita rakyat. Didasarkan pada kejadian tsunami masa lalu. Perkiraan mungkin 1900-an. Lalu dibuat jadi syair untuk menidurkan anak. Pokoknya syair itu didendangkan terus menerus. Akhirnya masyarakat terbangun dengan kesadaran bencananya itu sendiri. Dan di kejadian tsunami 2004, Simelu itu secara bangunan hancur total, tapi korban jiwa cuma 6. Jadi kesadaran bencananya itu sudah terbangun melalui syair. Keren banget. Itu makanya kita bisa membangun kesadaran bencana itu sendiri. Kayak dari dalam diri kita sendiri. Iya, betul. Kayak mengingat juga kayak tahun itu belum ada TikTok yang fast respon banget terhadap kejadian sesuatu ya, kayak syair ajaib banget guys. Aku baru dengar banget syair bisa membangun kesadaran diri kita terhadap bencana alam. Sebuah karya ya. Iya benar. Jadi ada istilahnya kalau EEWS, Earthquake Early Warning System yang berkembang di Jepang dan akan dikembangkan di Indonesia ini memanfaatkan waktu tiba gelombang pertama gempa bumi dengan waktu tiba gelombang kedua. Selisihnya itu yang dimanfaatkan untuk kita evakuasi keluar dari gempa ini. Membahas gelombang pertama, gelombang kedua, benar nggak sih kak? Kayak aku udah sering banget dengar cerita nih. Misalkan kalau gempa yang kita nggak kerasa itu, hewan tuh bisa ngerasain. Kalau itu saya nggak tahu ya. Itu kan perlu ada penelitian. Iya benar-benar. Iya, sensorik hewannya dan sebagainya. Itu melibatkan multi ilmuwan ya. Iya, kayak biologi juga ya. Iya, biologi hewan. Kak BK gitu, pernah nggak sih kayak mengadakan simulasi-simulasi gitu di lingkungannya, harusnya tahu kayak bagaimana sih cara menghadapi gempa, contohnya kayak sekolah. Oh sorry, kita punya program namanya BMKG Ghost to School. Pernah deh di SMA juga? Oh, belum pernah deh kayaknya. Kayak belum angkatan kita. Belum ya? Iya. Soalnya kita pernah disuruh buat video. Oh, Iya, videonya yang menangani gempa. Oke. Jadi kita BMKG ini ada BGTS, BMKG Ghost to School. Itu sudah kita lakukan kemana-mana. Ada juga kunjungan, kita juga sering adakan simulasi di kunjungan dan BGTS ini tentunya. Nggak cuma sosialisasi tentang tsunami dan ada simulasi. Jadi orang tuh, tahu saya harus apa kita dibangun. Seperti itu. Saya harus apa ketika tsunami terjadi. Seperti itu. Soalnya kan ada yang orang nggak tahu yang harus lakukan. Dan orang tidak tahu harus apa, harus bagaimana, kemana, seperti apa. Kalau misalkan kayak latihan simulasi, tuh ada nggak sih cita-cita yang kayak seru yang kayak jarang ditemuin sama di sekolah lain gitu? Wah, kalau sebenarnya ada sekolah-sekolah yang gimana ya? Ada yang sekolah itu benar-benar benar sampai PMR datang simulasi, ada korban dan sebagainya. Ada juga yang ya teriak, panik aja, teriak panik dan sebagainya. Sebetulnya yang kita mau ajarkan di simulasi itu jangan panik. Ini kenapa simulasi pada panik? Ya, tapi itu yang jadi keseruannya ya. Kita berkunjung ke sekolah itu
tapi tetap kita tanamkan untuk jangan panik ketika ada gempa bumi. Yang berteriak, kalaupun berteriak tetap menyelamatkan Kondusif. tetap kondusif. Tapi kayak sekarang tuh lucu banget tuh kayak sendiri malah ngasih makanan sosial media dulu. Kayak kita rekam dulu nih. Gempa nih. Gitu kan nyelamatin diri dulu. Kalau kalian mau narsis, keluar dulu, cari tempat aman, baru narsis. Bener banget nih kak. Ada tuh bahas kayak ada hewan yang bisa ngerasain gelombang yang kita nggak bisa ngerasain. Kan ada kayak aku pernah dengar kayak ada fenomena di mana kayak ikan tuh keluar dari laut gitu loh kak, kayak dia malah ke pesisir gitu. Terus kayak masyarakat tuh Iya. bilang itu tuh pertanda gempa, bener nggak sih kak? Terjadi tsunami ya sebenarnya. Iya. Kalau- sebelum terjadi sebelum. kayak Kalau gempa. terjadinya tsunami, biasanya memang ada yang bilang gitu. Jadi ikon-ikon itu tertampar karena saking air laut itu surut sampai kilometeran. Nah, itu tsunami. Itu masyarakat itu harusnya sadar bahwa oh ini terjadinya tsunami sudah jauh di pantai. Itu Langsung benar ya kak? kalau konfirmasi atau enggak karena kita harus memperhatikan banyak cerita kapal dan sebagainya. Kayak gini nggak sih tadi itu kakaknya bilang kalau air laut tuh kan sebelum terjadinya tsunami itu bakal kayak surut dulu terjadi cepat. Kalau ikan tuh kan ada bentuknya kayak lambat terus kayak cepat. Mungkin dia kayak tertinggal nih sama airnya jadi dia terdampar kayak Ya, gitu. nah, kalau ikannya saya nggak tahu. Tapi kalau yang jelas ketika air surut itu sudah pasti Akan terjadinya tsunami. Ya, tapi jangan sampai nanti ketika main ke Sari air surut, wah surut. Padahal air surut aja dari jam 10. Iya Kita jam sore baru naik lagi. Kita lanjut. Balik next lanjutnya. Iya. Lucu banget. Aduh masih kepikiran lagi. Terus lagi camping di Mertasari kayak tiba-tiba surut. Aduh, panik. Mau tsunami nih. Ada naik. Nah tadi kan udah dibahas nih langsung ke poin langsung sama mitigasi nih. Iya. Kira-kira boleh nggak melenceng dikit ke infrastruktur gempa? Infrastruktur tahan gempanya. Infrastruktur. Iya. Infrastruktur itu kalau saya ya karena dan ahlinya jadi nggak bisa menjawab apa-apa. Tapi memang setahu saya, sepemahaman saya ada namanya SNI. Sorry aku Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. SNI Nggak apa-apa. 1726 2019 itu di situ semua panduan pembangunan bangunan tahan gempa itu sudah SNI, sudah standarisasi nasional ya. Nah, di situ juga ada nanti bisa kita tahu bagaimana cara membuat kolom, perhitungannya dan sebagainya. Mungkin nanti kalau mungkin yang minat teknik sipil bisa mengalami. Ya, ini ilmunya teknik sipil. Oh ya tadi kayaknya aku lupa yang mitigasi itu. Mungkin kita kenal ada namanya drop, cover and hold. Drop, cover and hold itu salah satu bentuk mitigasi juga gempa buminya. Drop itu apa? Drop itu kita semacam turun kayak merunduk dan melindungi kepala kita. Ya. Melindungi kepala kita sambil merunduk dulu, barulah nanti kita cari namanya kami data apa sebagai kita menyelamatkan diri dari gempa bumi, kita evakuasi diri. Nah, itu kalau pernah dengar lagu gempa bumi ya sih. Yang kalau ada gempa lindungi kepala. Kalau ada ya, Ya, kita gempa nanti Masuk nyanyi kolong sih, meja. Kalau ada gempa jauhi jendela. Kalau ada gempa lari ke lapangan terbuka. Nah itu lagu buatan BMKG. Wih, keren banget. Kita udah kaget. Ternyata itu guys. Yang buat orang pusat bukan aku. Ah iya. Ya, tapi Iya. tapi itu sebagai rangka BMKG itu juga berpartisipasi dalam mendidik masyarakat, mendidik calon
penerus bangsa, generasi muda untuk selalu ingat, oh seperti ini cara melindungi diri, cara evakuasi diri ketika gempa bumi terjadi. Dampak dari sosial dan ekonomi itu kira-kira Nah, kalau sosial ekonomi ya sebetulnya bukan mana, tapi ya mungkin pasti ada dampaknya. Ya pasti, karena setelah terjadi bencana nggak mungkin kan seperti semula. Ya, kayak mungkin kejadian gempa tsunami Aceh, gempa Nias, Padang, itu semua menyiratkan duka bagi korbannya. Dampak sosialnya tentu banyak sekali. Mungkin Bali juga dampak sosial kemarin gempa Gianyar pasti ada, tapi yang nggak signifikan gempa-gempa besar yang kayak gempa Padang, gempa Nias 2005, gempa Aceh, atau gempa tsunami Pangandaran 2006, gempa Bengkulu 2007, atau bahkan gempa Palu 2018. Gitu. ya kita sampai lupa yang ternyata kayak Palu juga pernah gede banget itu ya. Nah, tapi kalau itu gempanya memang karena tsunami itu karena longsoran. Jadi tsunami itu tidak hanya gempa bumi, tapi ada juga karena longsoran, karena gunung meletus, karena meteor. Gunung meletus itu di mana? Di Selat Sunda tahun 2018 akhir. Itu letusan Gunung Krakatau bisa Gunung Anak Krakatau, sorry. Karena Gunung Krakataunya udah nggak ada ya. Gunung Anak Krakatau itu meletus lalu longsor berapa bagian gitu, akhirnya mengakibatkan tsunami, airnya naik tsunami secara tiba-tiba itu, Padahal nggak ada gempa sama sekali. iya karena itu tsunami non tektonik. Kayak tadi bilang kan ada kubangan angin di Pangkal Batu bakal ada gelombang. Nah, Ya, contohnya guys. Terus juga tsunami Palu sejauh ini yang diketahui itu karena adanya longsoran di timur Palu, dan akhirnya mengakibatkan tsunami di daerah Palu. Cuman ini masih perlu kajian lagi gitu. Karena memang secara mekanisme depannya yaitu sesar geser, dan sesar turun bukan sesar naik. Seperti yang biasa kan tsunami kan sesar naik sesar turun tau. Kalau ini sesar geser. Longsor. Iya. Boleh lanjut deh. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Nggak Akhirnya nyangka, kayak daging ya. nggak nyangka nih sampai akhir. Iya. Ini kan tentang perspektif masa depan. Dengan perubahan iklim dan dinamika geologi, kira-kira bagaimana sih potensi resiko gempa megatrust bisa berubah di masa depan? Ya, Bisa. Kan studinya berkembang terus. Bisa tentang studi tentang megatrust ini bisa berkembang terus. Pasti tentunya dari semua segi seismologi ada update ilmu dong, ada update pengetahuan. Lalu dari sisi mitigasi juga ada update bagaimana cara menyelamatkan diri kan. Ya. Sekarang saja kita punya BMKG itu kita melakukan pemetaan, ada namanya peta bahaya tsunami, peta jalur evakuasi tsunami. Itu kalau misalkan teman-teman ke tempat Pantai Makassar ya, pasnya di Mudik Jongkang itu nanti ada ketemu peta evakuasi tsunami. Jadi kemana aja nih jalurnya, seperti itu. Itu bisa berkembang banget dari yang tadinya kita hanya tahu oh ada gempa, udah lari sampai ke ini loh jalurnya, ini loh kesini Dan asalnya kayak seperti itu namanya berkembang. Kan kita kayak mumpung lagi di BMKG nih, Oh, kayaknya iya. sampai honor banget dan kita bisa kesini terus ketemu sama kakaknya. Mungkin kayak masih banyak yang tahu dan kasih kesempatan Ya. berkunjung ke kantor yang sangat keren ini. mungkin kakak bisa spill nggak sih alat-alat Apa sih yang biasa dipakai gitu?
alat-alat buat deteksinya ya. Oh. Ya, benar. Jadi ada 3. Yang pertama itu seismometer. Seismometer itu yang biasa kita BMKG yang biasa observer. Nanti hasilnya itu dianalisis. Seismometer itu untuk mendeteksi gelombang gempa bumi. Seismometer ini. Nah, nanti hasilnya kan akan digitalisasi. Digitalisasi ini dimasuk ke program perangkat lunak khusus analisis dan akuisisi datanya. Akan nanti kita analisis itu dapat parameternya apa aja seperti kekuatan, lokasi, waktu, dan kedalaman. 4 ini kita dapat, kita sebarkan. Itu sih. Kedua, accelerometer. Accelerometer ini prinsipnya mungkin sama, deteksi adanya getaran, tapi dia nanti juga bisa diolah untuk mendapatkan percepatan ketika gempa itu terjadi, ya kan ada kecepatannya juga. Nah, itu output dari accelerometer ini. Nah, lalu yang 3, intensity meter. Intensity meter ini prinsipnya sama seperti acelero, tapi intensity meter ini nanti dia akan muncul langsung ada layarnya, ada cube itu layar, dia akan muncul berapa intensitas gempa bumi, intensitas guncangannya, itu intensity meter. 3 alat deteksi gempa bumi. Terus kalau tsunami ada juga tsunami gauge. Tsunami gauge itu dia semacam pendeteksi muka air laut. Muka air laut deteksinya. Di Bali ada kok, di Gedonganan, di Nusa Tenggara ada. Kak, Bali itu masuk nggak sih zona rawan gempa? Betul. Sangat rawan. Ya. Selain subduksi, ada juga di utara, itu perpanjangan dari Flores, itu namanya Flores BK, satu musuh belakang Flores. Itu dia patahan naik, dia itu memanjang dari Flores sampai ke Bali. Kayak jalur. Ya, BK Trust ini memanjang dari Flores sampai ke Bali. Itu ancaman di utara ya, di Buleleng terutama. Nah, sisanya apa? Sesar-sesar lokal. Mungkin kalau kalian tahun lalu ada gempa Gianyar, itu salah satu merupakan sesar lokal dari sana. Seperti itu. Unik sekali, jadi ya mulai dari alat-alatnya, terus kayak pembahasan mengenai tadi ini termasuk zona merah nggak? Jadi kayak kita ya sebagai orangnya awam tuh jadi lebih tahu gitu kalau mengenai alat-alat yang dipakai BMKG untuk mendeteksi gempa maupun tsunami itu. Jadi aku yakin banget kayak teman-temannya nonton kita nih pasti kayak nambah wawasannya. nambah wawasan, terus kayak pengen masuk BMKG. Soalnya menarik. Masuk BMKG guys. By the way, apa syarat masuk BMKG kak? Waduh, kalau syarat masuk BMKG ini Susah banget ya? oh gampang, aja bang, enggak, Kan tinggal masuk gitu. ya. By the way, tadi aku bisa parkir. Oke, kalau seriusnya ada 2 jalur. Pertama, jadi taruna STMKG. STMKG itu apa? Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Itu sekolah kedinasannya kita. Kalian dapat tunjangan, dapat ilmu yang mumpuni tentang gempa bumi dan sebagainya. Kalian juga kuliah nggak usah pusing, gimana? Udah jalan aja gitu. Oh. Terus juga 4 tahun tepat kuliahnya. Ya, Langsung kerja ya? iya, terutama itu benefitnya bisa kalian langsung ke usahawan. Ntar tes CPNS gimana nih? Ntar tes CPNS nya udah pindah soalnya ke depan. Oh Pas iya. seleksinya gitu, STMKG-nya. Langsung banget kerja. Iya, Ya, BMKG itu keren banget ya. Kayak tadi kan judul di awal itu kan kayak pemahaman tentang gempa, kayak bagaimana cara menghadapi gempa tersebut. Kita tuh kayak udah tahu nih dari kayak pembahasan dari kakak Ari yang sangat keren ya. Lengkap sekali. Ya,
benar-benar pengetahuannya itu udah wow banget, benar-benar keren banget. Dan kita udah kayak di penghujung acara banget. Kak, by the way kita akan ucapin terima kasih banyak udah kayak mau jadi narasumber yang sangat keren banget di hari yang cerah ini, tapi agak mendung dikit nggak apa-apa. Tapi ya udah ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih.